Halo, apa kabar kalian semua? Di video kali ini kita sudah ada satu buah smartwatch yang paling kalian tunggu, yaitu Coolme V75. Smartwatch ini punya fitur GPS dan harganya cuma di 400 ribuan rupiah. Seperti apa buat tampilan dan juga spesifikasi lengkapnya? Yuk langsung aja kita berpindah ke meja review. Ini dia smartwatch AMOLED, punya fitur GPS dan punya sertifikasi 1 ETM dengan harga murah cuman di 430 ribuan aja waktu video ini kita buat. Dan tentunya saya bikin video ini karena banyak banget ya buat teman-teman di luar sana yang udah request, "Bang, tolong dong buat video dari Coolme V75." Dan ternyata waktu saya cek di YouTube emang masih dikit banget atau bisa dibilang belum ada yang bahas buat Coolme V75 ini. Dan buat tampilan boxnya tentu ini udah familiar banget, mirip dengan produk dari Coolme lainnya. Dan isinya ada buku panduan, USB magnetik buat charger, kemudian unit dari Coolme V75-nya sendiri. Dan kali ini kita nggak dapat anti gores. Ya, karena biasanya kalau kita bahas smartwatch dari Coolme, itu kan biasanya kita mendapatkan free anti gores. Nah, sekarang dalam paket penjualan Coolme V75, kita nggak mendapatkan anti gores tersebut. Dan buat aplikasi tambahan buat smartwatch dari Coolme V75 ini, kalian bisa download melalui App Store ataupun Play Store. Tinggal kalian tulis aja namanya Coolme Fit. Dan balik lagi di smartwatchnya, buat bagian strapnya, ini kualitasnya menurutku sih udah bagus, kerasa halus dan juga lembut. Dan ini menggunakan bahan silikon strap dengan ukuran di 22 mm. Dan bisa kita lepas pasang. Ada juga buat motif seperti ini untuk unit warna hitam biru yang saya pilih. Sedangkan buat unit yang warna hitam itu polos, gak ada buat motif-motifnya kayak gini. Dan buat panjang keseluruhan membentang ini ada di 275 mm, lebar maksimal diameternya ada di 14,3 mm, dan diameter buat smartwatchnya ada di 56,9 mm dengan lebar di 52,8 mm. Dan buat material bodi pakai bahan zinc alloy plus ABS dengan desain yang terlihat keren dan sporty. Dan tentunya ini kerasa ringan, hanya di kisaran 100 gram kurang lebihnya. Dan yang saya suka dari Coolme V75 ini tentu buat urusan tampilan depan atau lebih tepatnya di bagian layarnya. Karena layarnya itu udah adem banget di mata. Pakai panel AMOLED dengan ukuran yang lumayan besar di 1,45 in dengan resolusi HD dan kerapatannya ada di 412 x 412, dan menurutku buat bodinya ini tergolong standar, nggak tebel-tebel banget. Buat hasil layarnya tentu udah bagus banget, warnanya cukup pekat dan tentunya cukup adem di mata. Sentuhannya juga udah cukup responsif, dan cuman yang cukup saya sayangkan meskipun Coolme V75 ini udah pakai panel AMOLED buat layarnya ya, ini waktu saya cari-cari di menu aplikasi ataupun menu smartwatchnya itu nggak ada buat sistem always on display. Entah ini saya aja yang belum ketemu dengan menunya atau emang nggak ada buat Coolme V75. Dan buat kalian sendiri yang udah nyobain Coolme V75, kalian coba drop di kolom komentar ya. Barangkali saya belum menemuin di mana menu buat nampilin always on display-nya. Lalu buat tombol dan juga fungsi yang ada di bagian sisi kiri atau lebih tepatnya di bagian yang ada keterangan GPS, ini kalau kita tekan langsung masuk di menu eksersis, dan ini banyak banget buat menu yang ditampilkan. Sedangkan buat tombol yang ada di bagian kanan kayak tombol power, tentu fungsinya kalian udah pada tahu ya, dan ini buat penggunaannya cuma bisa kita tekan, nggak bisa kita puter. Kemudian buat tombol back-nya ada di bagian bawah. Sedangkan kalau dalam keadaan standby, kalau kita tekan tombol back, ini kita langsung masuk di bagian menu. Lalu yang saya suka dari Coolme V75 ini tentu buat menu webfast yang dimilikinya. Karena buat webfast bawaannya itu banyak banget yang bisa kita cobain satu persatu. Bahkan kalau kita hitung itu bisa mencapai 12 pilihan. Dan kalian juga bisa mengubahnya melalui aplikasi dukungannya dan bisa kalian download melalui Play Store ataupun App Store yang namanya Coolfit yang udah kita bahas di awal video tadi. Di sini juga banyak banget opsi yang bisa kalian pilih dari webfast, notifikasi, temukan perangkat. Cuman yang cukup disayangkan buat Coolme V75 ini nggak ada buat opsi bahasa Indonesia, dan itu mungkin nggak terlalu berpengaruh sih buat kalian di luar sana, tapi ini sekedar informasi aja, barangkali kalian ada yang belum terbiasa pakai bahasa asing. Lalu untuk menu refresh-nya atau angkat untuk membangunkan, menurutku ini kerasa cukup banget buat delay-nya ya, dan notifikasinya juga terkadang masuk ke smartwatch ini cukup kerasa telat. Nggak tahu ini efek dari jaringan yang saya pakai atau tidak. Lalu buat pilihan tampilan menunya cukup bagus dan terlihat fresh, dan kalian bisa memilih sesuai dengan selera yang kalian sukai. Smartwatch ini juga memiliki banyak sekali buat sport modenya, bahkan nyampe 100 lebih. Dan yang saya suka dari Coolme V75 ini tentu udah support dengan GPS, dan tentunya ini menjadi poin plus tersendiri buat smartwatch yang ada di harga 430 ribuan rupiah. Ditambah lagi smartwatch ini punya sertifikasi 1 ATM, yang tandanya 1 ATM itu bisa bertahan di dalam air di kedalaman hingga 10 meter. Tentunya Coolme V75 ini cocok banget buat kalian yang suka berenang atau buat kalian yang suka outdoor.
Ada juga buat fitur AI Voice, jadi kalian nggak perlu repot-repot ambil ponsel buat mengaktifkan Google Voice, atau lebih tepatnya bisa langsung kita akses menggunakan smartwatch dari Coolme V75 ini. Dan emang buat kualitas audionya menurutku agak sedikit pelan. Nah, smartwatch ini juga bisa melakukan panggilan telepon via Bluetooth, kemudian heart rate-nya juga bisa berjalan dengan baik dan harus kita klik terlebih dahulu. Kemudian buat blood pressure-nya juga tersedia di sini, SP02 juga berjalan dengan baik, cuaca juga ada, dengan catatan udah kita koneksiin dengan smartphone ya. Barometer juga ada di Coolme V75 ini. Lalu buat menu starter kamera, pemutar musik, kalkulator, timer, find phone, and game ada juga di bagian menu awal dari smartwatch Coolme V75 ini. Yang terakhir buat kapasitas baterai yang dimiliki dari Coolme V75 ini menurutku tergolong awet banget dengan kapasitas di 650 mAh, dan buat durasi pengisiannya kurang lebih di kisaran 2,5 jaman. Ini buat keterangan yang diklaim dari Coolme ini bisa kita pakai hingga kurang lebih di 1 mingguan, dan emang ini udah kita pakai kurang lebihnya ada di 3 harian, dan buat baterainya masih ada setengah lebih. Jadi buat konsumsi daya baterai pada Coolme V75 ini tentu sangat bagus banget. Dan kesimpulan dari Coolme V75 ini, tentu dengan harga yang ditawarkan cuma di 400 ribuan rupiah aja kita bisa mendapatkan smartwatch keren, punya sertifikasi 1 ATM, ada GPS, dan tentunya ini udah pakai panel AMOLED. Tentu jarang banget bisa kita temuin dengan harga di 400 ribuan rupiah aja. Dan menurutku kekurangan dari Coolme V75 ini satu, cuman nggak ada buat sistem always on display-nya. Selebihnya sih menurutku udah sesuai dengan harga dan juga fitur yang ditawarkan ya. Dan buat kalian sendiri yang penasaran bisa langsung klik aja link pembelian di deskripsi pada video ini. Dan jangan lupa share juga pengalaman kalian bareng Coolme V75 ini di kolom komentar. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.